5 menit lah, sesuai yang kita bicarakan aja. Sabar ya kawan-kawan ya, kita akan pindah channel dulu. Di Facebook juga nanti kita pindah channel, karena tujuan kita adalah dakwah Kristen, atau apa namanya, penginjilan. Jadi kita harus sabar, kita harus memikirkan kawan-kawan yang menonton kedua. Jadi biar mereka bisa menonton, tidak bosan, kelamaan begitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau live kan ikut aja terus. Jadi kawan-kawan, ini sudah selesai. Ya, mari kita saksikan babak kedua. Ya kawan-kawan ya. Dan ini saya habiskan ini. Oke, sudah bisa. Dan selanjutnya, Bang. Ya, selamat menyaksikan ya. Dan selanjutnya, Bang Nanang, mungkin nanti untuk partisipan yang lain, saya ingatkan juga, untuk yang bertanya, kita memberi waktu sesuai kesepakatan kedua narasumber, 30 menit untuk semua partisipan yang akan bertanya kepada narasumber. Seperti itu, waktu sudah sekitar 15 detikan lagi, akan kita mulai sesi kedua, questionnaire and answer dari Bang One Way yang akan ditanya oleh narasumber Kristen dari Bang Rudi. Jadi di sini sesinya Bang Rudi bertanya, Bang One Way menjawab. Ya, sudah selesai. Kita time breaknya bisa kita mulai langsung. Siap. Baik. Oke, silakan. Ya, saya mulai waktunya. Setelah waktu dimulai, silakan Bang Rudi bertanya kepada narasumber Bang One Way dari Muslim. Silakan. Ya, saya bertanya kepada One Way. Ketika manusia diciptakan itu, Adam dan Hawa, dia berada di surga. Apakah mereka berdosa? Silakan. Oke, ya. Di dalam Islam ya, Tuhan menciptakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk ya. Saya bacakan suratnya ya, surat At-Tin. Sebentar ya Mas Udi, saya minta waktu ya, saya baca aturan dulu. Sebentar. Karena saya tidak bisa menjawab tanpa menggunakan dalilnya, saya menggunakan dalil, karena masalah teologi atau tentang keimanan ya, itu harus berdasarkan dalil-dalil kitab suci ya. Sehebat apapun kita berkata, kalau tidak menggunakan dalil ya, itu nilainya kosong ya bagi saya ya. Siap. Ini karena kita berbicara tentang teologi. Ya, kita baca surat At-Tin, surat ke 95 ayat keempat. Ya, jadi semua manusia ya, mau dia di surga atau di neraka. Jadi begini, sungguh kami telah menciptakan manusia. Kami menciptakan manusia termasuk Nabi Adam gitu. Ya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fitrahnya pun suci, karena fitrah suci dilihat dari Allah penciptaannya. Allah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, lalu kita baca surah ayat 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ketika manusia itu yang diciptakan Allah itu suci, dia berbuat dan tidak beriman kepada Allah, maka Allah tempatkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Lalu kita baca lagi surat At-Tin ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, Allah tempatkan dia ke tempat yang setinggi-tingginya dan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Itulah keadilan Tuhan. Jadi manusia ditempatkan dalam alam maut seperti yang bilang oleh Mas Rudi karena kelakuan dia. Tetapi Tuhan telah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya dan fitrahnya sangat suci. Begitu loh, Mas. Oke, terima kasih. Ya, demikian, apa Anda kurang puas atau ada yang bertanyakan lain? Silakan. Mohon diperhatikan pertanyaan saya tanya Adam. Ya, oke. Apakah Adam memiliki nyawa? Silakan. Oke, kita baca surat ayat ke-72. Ya, sekali lagi, kalau saya menjawab, insya Allah saya menggunakan dalil.
Ini konteksnya dalam penciptaan Adam. Lalu kami tiupkan ruhku dalam konteks kepemilikan ruh Allah, ciptaan atau konteks kepemilikan ruhku. Ya, jadi di sini dia jelas Adam memiliki nyawa karena Allah tiupkan ruhku kepadanya, surat ayat ke-72. Ruh itulah unsur hayu dan koyum. Hayu itu apa? Hidup, dan koyum itu berdiri sendiri. Siap. Ya, jadi jelas dari sana ya. Nabi Adam diberikan nyawa ketika awal penciptaannya. Ya, kita baca lagi dalilnya surat Sod ayat ke-72. Saya ulangi di sini supaya Mas Rudi mengerti ya. Dan setelah kami sempurnakan kejadiannya, kami tiupkan ruhku dalam kurung ciptaan, itu konteks pemilikan. Kenapa Adam alaihissalam bisa hidup? Karena ditiupkan Allah. Ruh itulah hayu dan koyum. Kan ada ruh lah. Kita semua makhluk itu bisa hidup, gitu Mas Rudi. Silakan ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Jadi yang pertama saya bertanya, apakah di surga ada dosa? Tadi kan sudah saya tanya ruh, apakah yang bernyawa. Sekarang, apakah di surga itu manusia bisa mati? Silakan. Apakah manusia di surga bisa mati? Saya jelas tidak. Tidak. Ya, karena surga itu kekal. Ya, tidak bisa mati gitu Mas. Oke. Ya. Artinya di surga tidak ada kematian ya. Nah, sekarang ketika Adam dan Hawa di surga, apakah dia bisa mati? Kan sudah saya bilang surga itulah tempat kekal ya. Jadi ya, ketika Adam dan ada Adam di surga ya tidak mati. Ya Mas, karena surga itu tempat, mohon maaf ya saya di pinggir jalannya, sekali lagi mohon maaf karena saya di pinggir jalan. Jadi di surga itu bukan tempat untuk mati. Ya. Surga itu tempat kembali yang paling baik. Ya. Jadi begini loh Mas Rudi, saya tahu maksud tujuan Anda. Sebetulnya ya, kita memang berbeda pandangan, ya. Ya. Manusia memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, ya, bukan untuk menanggung dosa Adam, ya. Saya bacakan dalilnya dalam surat Al-Baqarah ya. Ya, benar ya, memang kita berbeda di sini ya. Allah menciptakan manusia memang untuk menjadi khalifah gitu. Nah, saya bacakan surat Suaranya terputus. Halo? Sebentar Mas Doni, sebentar ya, saya buka Al-Quran dulu, saya akan kasihkan dalil kepada Mas Rudi. Memang Allah menciptakan manusia itu bukan untuk menanggung dosa Adam, tetapi untuk menjadi khalifah di bumi. Saya minta waktu ya, karena saya tidak mungkin menjawab tanpa dalil ya Mas Doni, saya minta waktu sebentar boleh? Baik, surat Al-Baqarah ayat berapa boleh dibaca? 30, saya coba 30. Surat 2 ayat 30 tuh. Oke, surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Oh, Mas Rudi udah pandai Al-Quran nih ya? Itu aja kok dibaca, masa susah kali. Oke, Mas Rudi terima kasih. Oke, saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu namamu. Dia berfirman, sungguh aku telah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Mas Rudi, dari sini saja sudah sangat jelas ya. Ya, tujuan Allah itu menciptakan manusia itu apa? Ya, ya sebelum Adam terusir dari surga, memang tujuan Allah menciptakan manusia itu menjadi khalifah di bumi. Oke. Dan ini memang sekarang terjadi, apa yang difirmankan Tuhan terjadi begitu. Oke. Ya, kenapa? Karena manusia menempati urutan pertama dalam rantai makanan. Ya, karena itulah sebetulnya manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, pemimpin di bumi, wakil Allah di bumi. Itulah fungsi manusia diciptakan. Ingat ya, bedakan antara fungsi dan tujuan manusia diciptakan. Fungsinya itu untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi manusia diciptakan bukan untuk menanggung dosanya Adam alaihissalam. Ya, silakan. Oke, coba buka surat 3 ayat 184. Ya, Mas Rudi gimana? Surah 3 ayat 184, coba dibuka. Ali Imran 185, 185. Surah 3 ayat 185, sebentar saya buka. Tolong moderator bisa dibukakan? Ya,
Dan tolong kamu jawab apa hubungannya itu dengan Adam di surga. Ini saya Serena diturunkan dulu. 85 ya? 185. Iya. Ya Ini saya ini. Serena siapa? Oh, udah, Adon. Oke ya. Ini Saya ini bacakan di sini ya. Surah Al-Imran surah ketiga ayat ke-185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah sajalah dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya betul ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, tadi kamu kan Saya bilang mengatakan, hebatnya Al-Quran. Lalu masalahnya Mas Rudi di sini apa tentang ayat? ya, aku kan bertanya, tolong kau hubungkan dengan Adam di surga. Apakah dia bisa mati di surga? Kau bilang tadi kan kekal. Ternyata ayat ini mengatakan semua yang bernyawa pasti akan mati. Artinya kemungkinan Adam dan Hawa itu di surga bisa mati. Artinya kontradiktif dengan apa yang kau bilang tadi, bahwa dikekal mereka di surga, tidak mati. Nah, sekarang pertanyaanku, apa yang menyebabkan mereka harus mati? Silakan. Oke ya kan. Kan saya bilang ya kan, dari awal lagi saya bilang kan, kalau dalam Islam Allah itu sudah memaafkan dosa Nabi Adam, karena Tuhan saya itu Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, Tuhan saya itu Tuhan yang di sini kita jangan menyamakan. Kalau kita beda ya, karena Tuhan saya itu Tuhan yang Maha Pengampun. Allah adalah Ghafurur Rahim. Jadi situlah letak keadilan Tuhan bagi saya ya. Kita baca surat, sebelum saya menjawab konteks pertanyaan Mas Rudi ya, saya akan flashback dulu ya. Kita baca surat Al-Baqarah ya, ayat ke-37 ya kan. Kemudian ya, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Dia pun menerima taubatnya. Ingat, dia pun menerima taubatnya. Berarti kesalahan Nabi Adam itu kesalahan Nabi Adam itu diampuni oleh Allah gitu. Sungguh Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Karena Tuhan saya itu Mas Rudi, Tuhan saya itu Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Tuhan saya itu Ghafurur Rahim. Gitu. Ya. Tuhan saya tidak membebankan dosa Adam alaihissalam kepada saya. Apanya yang mau dibebankan? Wong kesalahan Nabi Adam saja sudah diampuni oleh Tuhan. Sekali lagi di sini Tuhan saya adalah Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Ya, coba jelaskan. Kita kembali ke konteks. Tolong dulu jelaskan kenapa Adam itu jadi mati. Bentar dulu, jangan dulu dipotong. Ya, silakan. Sebentar, saya minta jangan dulu dipotong. Jadi kan dalam surat Al-Baqarah itu jelas ya, kenapa manusia ditempatkan di dunia bukan karena dosanya Adam alaihissalam, bukan. Ya, memang tujuan dari awal. Saya nggak bertanya kenapa ditempatkan di dunia. Tolong simak baik-baik kata saya. Kamu bilang tadi di surga orang tidak mengalami kematian. Oke. Setelah itu saya bukakan surah 3 ayat 185. Di situ dikatakan semua yang bernyawa akan mati. Dan tadi saya tanya, apakah Adam bernyawa? Ya, bernyawa. Artinya dua hal ini sudah kontradiksi. Kau bilang di surga tidak ada kematian. Padahal semua yang bernyawa akan mati. Adam kan bernyawa. Nah, makanya aku tanya kau, lantas apa yang membuat Adam mati? Karena dia kan di surga nih. Dan dia berbuat dosa, dosanya diampuni. Tetapi, aduh, bising kali. Matikan dulu mic si Jo itulah. Bunyi apanya itu. Ya. Nah, sekarang si Adam ini apa yang membuat Adam mati? Dia dosanya sudah diampuni, artinya dia sudah suci. Ya kan? Yang bisa membuat kekekalan kau bilang hanya di surga. Setelah itu apa yang membuat dia mati? Jelas bahwa ayat yang kau baca itu, apalagi kau baca surat 7, sama itu dengan surat 2 itu ya, mulai dari 30 itu ya, itu jelas dikatakan apa? Setelah dia diusir ke bumi, baru dia mengalami yang namanya mati. Kau sudah mengakui di surga tidak ada kematian. Setelah di bumi baru ada kematian. Paham enggak? Makanya jawabanmu itu, kutunggu-tunggu dari tadi, aku pelan-pelan mengingatkan kau. Kalau kau bilang di surga itu tidak ada kematian dan Adam itu bernyawa, kemudian surat 3 ayat 185 dikatakan semua yang bernyawa mati, kau berbohong bahwa surga itu bukan tempat kehidupan kekal, tapi bisa mati. Yang bernyawa kan bernyawa, Adam kau bilang, berarti mati. Kalau kau akui itu, baru aku angkat tangan bahwa betul tidak ada dosa waris di dalam ajaran Islam.
Adam mati karena dia bernyawa, titik. Tetapi kalau kau bilang ada ya semua yang mati itu yang bernyawa mati, kecuali yang di sorga dia tidak mati sekalipun bernyawa, barulah kau paham kenapa Adam diusir ke bumi. Kenapa Adam mati? Karena dia di bumi. Kenapa dia di bumi? Kalau kau terlahir suci, tidak berdosa, maka kau tidak mati. Paham nggak maksudnya? Tapi karena kau sudah mewarisi dosa dari si Adam, dia diusir dari surga ke bumi, maka kau pun tinggal di bumi, tidak bisa di surga. Maka kau warisilah kematian di bumi. Baca surat 7. Ayo kita buka. Sabar ya, aku buka surat 7. Ayat 24 atau 25. Nah, ini biar kau paham. Surat 7 ayat 25. Allah berfirman, di sana kamu hidup. Di sana kamu mati. Jadi sudah ada kalimat mati ketika Adam diusir dari sorga. Dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi ketika dia di sorga itu tempat yang abadi kau bilang. Saya setuju. Tempat abadi. Dan ada ayat mengatakan semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi Adam di sorga tidak akan mati. Kenapa? Karena sorga tempat keabadian sekalipun dia bernyawa. Setelah itu dia menyentuh pohon itu. Maka dia jadi orang zolim. Zolim artinya berdosa. Kemudian dia diterima tobatnya, bukan malah masuk surga, malah diusir dari surga. Kenapa dia diusir dari surga? Karena Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kalau memang Adam itu tidak berdosa, artinya dia harusnya tidak mati. Adam harusnya tidak mati. Tetapi faktanya dia mati apa? Karena diusir dari tempat keabadian itu, surga itu, ke bumi. Sehingga kau mengalami yang namanya kematian. Sehingga kau digoda iblis. Kan itu perjanjiannya, makanya baca surat 7. Apa kata iblis kepada Tuhan? Beri aku tangguh. Mohon jangan diganti-ganti layar, sakit mataku. Beri aku tangguh katanya. Aku akan menggoda mereka. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, apakah iblis menggoda manusia? Enggak. Baca surat 7 itu mulai dari ayat 10 sampai ayat 25, biar kau tahu. Mulai dari ayat 10 sampai 24 tidak ada kematian. Sekalipun dia bernyawa. Tetapi setelah dia diusir ke bumi, baru ditetapkanlah di sana kamu hidup, di sana kamu mati. Dan itu kau alami, sama dengan saya alami. Kenapa Oke, bisa saya tanggapi Mas Sodi? Bentar, belum lagi. Kenapa saya harus mengalami, kamu harus mengalami? Karena itulah hukuman. Sekalipun tobatnya diterima, buktinya dia diusir dari sorga. Jadi kalau dibilang tobatnya diterima, maha pengampun, main ini. Tidak ada itu, dia diusir. Kau berdosa. Dosa yang sekecil apapun tidak boleh di sorga. Maka dia diusir ke bumi. Oke, paham ya? Di bumi lah dia mati. Mulailah ada kalimat mati. Itulah yang kau tanggung sampai sekarang, kau mati di bumi. Silakan. Oke, ya, betul sekali. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Ya, semua yang hidup pasti merasakan mati. Ya. Kenapa kita ini, kenapa Adam alaihissalam yang bernyawa itu mati lalu bisa menjadi kekal? Ya, sudah tahu kita ini makhluk, ya. Ya, sifat kekekalan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Kenapa? Gitu. Kan ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kita ini makhluk itu berbeda dengan Tuhan? Tuhan itu kekal, tetapi makhluk itu adalah fana. Kenapa kita yang kekal ini, yang fana ini bisa menjadikan kekal? Saya bacakan, bentar Anda tolong Anda lihat surat Ar-Rahman. Sebentar saya buka Quran dulu. Karena sekali lagi saya ini berbeda. Ketika saya berdiskusi tentang ketuhanan atau teologi, saya tidak mau berasumsi dengan pendapat sendiri. Sehebat apapun pendapat kita tanpa didasari oleh dalil-dalil kitab suci itu tidak ada nilainya. Karena sekali lagi masalah keimanan, masalah ketuhanan harus berdasarkan dalil-dalil kitab suci. Ya. Saya jelaskan dulu di sini, Mas Rudi jangan disalah, kenapa kita makhluk itu fana, sedangkan sifat kekal itu hanya milik Tuhan. Kenapa kita yang fana ini, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Berarti kita ini tidak kekal, fana. Kenapa kita yang fana ini menjadi kekal? Ya, kita bacakan surat Ar-Rahman sebentar. Sebentar ya, saya mohon waktunya ya. Ya, kita tunggu. Tolong dibacakan surat Ar-Rahman di surat Ar-Rahman ayat Surat ke-55, surat ke-55.
Surat ke-55 ya. Ayat berapa? Ayat berapa AA? Bentar. Nah, ayat ke-26 dan 27 ya. Ya, kita bacakan ayat ke-26. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Semua yang hidup akan mati. Semua yang itulah bedanya perbedaan kita ini sebagai makhluk dengan Tuhan. Manusia itu fana dan Tuhan itu kekal sifatnya. Ya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masuk dan mati. Lalu kita tolong Bunda bacakan ayat selanjutnya, ayat ke-27. Tolong bacakan ayat bentar ya, waktu saya ayat ke-27. Kita baca ayat ke-27. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Nah, manusia yang panah ini, yang mempunyai sifat panah ini, karena semua yang bernyawa akan mati, semua yang ada di bumi akan bisa. Tetapi wajah Tuhanmu lah. Sebentar lagi ya, saya takut salah ya, saya bacakan lagi ya. Ya. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi ketika manusia yang panah ini, Allah jadikan kekal ketika dia menyatu di akhirat nanti bersama Allah ya. Karena kenikmatan hakiki itu ketika bertemu memandang Sang Pencipta kita di surga. Surat Al-Qiyamah ayat ke-23. Ya, ketika manusia yang panah itu menjadi kekal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini ya ketika di alam akhirat nanti menyatu dengan pencipta kita. Ya, kenapa? Hanya Tuhanlah yang kekal. Kita yang panah ini menjadi kekal karena menyatu dengan Ilahi Sang Pencipta kita. Jadi begitu ya Mas Uti. Lalu kenapa dong Adam diciptakan? Lalu kenapa Adam itu bisa diusir dari surga ya ke bumi? Sudah saya bilang, memang Allah menciptakan, ini pemahaman saya, saudara-saudara muslimon yang berbeda pemahaman, ya mohon jika saya salah saya diluruskan. Kan sudah jelas ya, memang Allah itu menciptakan kita itu untuk menjadi khalifah. Lalu datanglah iblis untuk menggoda, ya kan, menggoda Adam dan Hawa, ya kan. Ketika Adam itu tergoda bujuk rayu iblis, ketika Adam tergoda bujuk rayu iblis, berarti di mata Tuhan Adam sudah matang karena manusia diberi kebebasan kehendak atau free will. Ya Tuhan saya Maha Pengampun Mas. Ya Allah mengampuni loh dosa Adam. Jadi ketika Tuhan merasa bahwa manusia ini Adam ini sudah cukup matang ya, karena dia sudah berani mengambil keputusan meskipun keputusannya salah, berarti dia sudah cukup matang untuk ditempatkan di bumi. Sebagai apa? Kembali lagi, tujuan awal Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mengurus bumi ini. Ya manusia kebanyakan tidak sadar. Kebanyakan mayoritas manusia ini tidak sadar. Sekali lagi mohon maaf ya saudara muslim saya jika kita berbeda pandangan ya, jika saya salah mohon diluruskan. Tetapi ya kebanyakan manusia ini tidak sadar untuk apa sih fungsi manusia itu diciptakan? Ya, fungsi manusia diciptakan adalah sebagai khalifah di bumi. Ya, sebagai wakil Allah di bumi ya untuk mengurus alam raya karena tidak ada lagi karena manusia sudah menyanggupi ya. Ya, gunung-gunung sudah diberikan tanggung jawab itu dan tidak ada makhluk hidup yang mau memikul tanggung jawab itu. Itulah bodohnya manusia. Bahwa manusia saja yang menyanggupi untuk mengurus alam raya ini. Jadi demikian ya Mas Sudi. Di sini kita berbeda pandangan ya. Demikian. Apa ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Bahwa kamu harus paham. Tadi juga sudah kamu uraikan bahwa manusia pertama dicipta itu tidak berdosa dan dia abadi di surga. Tetapi muncullah kalimat semua yang bernyawa akan mati. Ternyata yang bernyawa yang mati itu yang mana? Yang di bumi. Ya, yang di luar bumi ibaratnya di surga dia tidak akan mati, ya kan? Dan kau sudah baca juga ayat surah 55 ayat 26 itu. Nah, kemudian kau katakan bahwa manusia itu dijadikan khalifah. Ketika Allah berfirman itu kepada malaikat menjadikan khalifah, mana ada dibilang Allah situ, aku akan menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi dan mati. Gak ada. Tapi kalimat mati itu mulai ada ketika Allah si Adam memakan buah itu dan dia jadi zolim, dia minta ampun dan dosanya diampuni. Tetapi meskipun dosanya diampuni malah diberi dia hukuman mati. Baca urutannya. Surah 7 ayat 25.
Itulah untuk pertama sekali kalimat mati itu ada. Sementara surah 2 ayat 30 yang kau ambil itu, bahwa tidak ada dikatakan itu untuk mati. Tidak ada. Ayat 37 juga enggak ada. Tetapi mulai mati itu adalah ketika Adam mulai diusir dari sorga. Maka dia diberi hukuman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu kamu dibangkitkan. Kalau kamu merujuk kepada ayat khalifah itu, ayat khalifah itu tidak ada mengatakan bahwa dia jadi khalifah dan akan mati. Tidak. Nah, setelah Adam diusir ke bumi, maka dia berdiam diri di bumi. Maka seluruh anak cucunya berdiam diri di bumi. Maka seluruh anak cucunya terkenalah hukum. Pasal 55, surah 55 ayat 26. Semua yang ada di bumi akan mati. Paham ya? Itulah bagi kami dosa waris. Ya. Kalau dia tidak memakan buah itu, dia tentu di sorga. Dan di sorga dia misalnya dikirim ke bumi tidak dalam keadaan zolim. Sekalipun tidak pernah berbuat zolim maksud saya. Maka dia diturunkan ke bumi, maka dia tidak akan mati. Tetapi karena dia sudah berbuat zolim, maka diturunkan ke bumi dan ditambahi kalimat hukuman. Di bumi kau hidup, di bumi kau mati. Nah, mati itulah yang menjadi kami warisi sampai sekarang. Kalau dosa perbuatan itu ditanggung masing-masing. Jadi perlu kau perhatikan bahwa dosa waris itu ada karena sorga tidak mengenal dosa. Karena berdosalah Adam maka diusir dari sorga. Kalau dia tidak berdosa, dia tidak akan pernah diusir dari sorga. Sekalipun ayat itu dikatakan bahwa dia... Tolong beri sedikit saya waktu ya buat saya menanggapi 30 detik ini. Udah mau habis, Mas. Saya tadi terakhir tidak ada saya tanggapi kau bicara kok. Saya bilang habis saja. Ya. Oke, habis saja itu. Silakan. Kan ya, saya bilang ya, saya kasih dalilnya. Emang semua yang bernyawa akan merasakan mati ya. Semua yang bernyawa akan merasakan mati kan kebilang. Kita ini makhluk yang fana bisa menjadi kekal. Ya, dalilnya surat Ar-Rahman ayat 27 dan 28. Yang mempunyai kekekalan itu kan Tuhan. Ketika makhluk yang fana ini menyatu dengan Tuhan, maka nanti kita di surga akan menjadi kekal, Mas Budi. Tidak ada yang salah dengan dalil itu, ya, bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Di bumi ini dalam surat Ar-Rahman, di bumi ini semuanya akan binasa, ya. Jadi saya kira saya sudah cukup ya menjelaskan secara jelas. Semua yang kenapa makhluk hidup, waktunya udah habis, kau panjang-panjangin. Kenapa kita yang fana bisa menjadi kekal? Karena yang kekal itu punya apa? Ya. Itu sifatnya Tuhan. Ketika di akhirat kita menyatu dengan Tuhan. Oke, terima kasih Mas Edi. Udah waktunya udah habis. Baik, waktu sudah habis dari sesi kedua. Bang Rudi bertanya, Kang One Way menjawab dari narasumber Muslim. Nah, kita nggak ada time break lagi ya. Kita langsung aja masuk ke sesi partisipan selama 30 menit. Yang sudah raise hand di sini ada 5 orang, ada 5 partisipan yang tadi saya list dari awal. Silakan Bang Toba Naibaho untuk memulai pertanyaan kepada siapa? Silakan dibuka mic-nya Bang Toba Naibaho. Halo monitor Bang Toba Naibaho. Lagi ke kamar mandi, pipis. Oke, berarti kita langsung. Udah. Baik. Oh, udah siap pipisnya. Oke, saya hanya sebenarnya tidak bertanya ya. Saya hanya mengatakan tentang dosa waris itu yang saya pahami sebenarnya terpisahnya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kita tahu kenapa terpisahnya karena melanggar apa itu tadi yang sudah dijelaskan itu memakan buah pengetahuan itu. Nah, itu adalah dosa. Memang berdosa, tetapi dosa waris itu terpisahnya hubungan manusia dengan Tuhan itu, sehingga manusia tidak lagi di surga. Nah, kalau kita tidak berdosa, memiliki dosa waris, tentunya kita harus hidup di surga. Nah, karena kita sudah terusir, Adam itu sudah terusir dari surga, maka itulah yang ditebus oleh Tuhan pada kematiannya. Nah, jadi kalau di dalam agama Islam tidak ada dosa waris, mengapa dia tidak berketurunan di surga saja? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau memang tidak ada dosa waris, karena kalau tidak ada dosa waris, tentunya dia tidak terpisah dengan Tuhan.
Itu yang saya tanyakan. Mungkin bisa dijawab, oke? Oke, Baik. jadi gini ya. Silakan langsung Silakan dijawab, moderator. Bang Wanwe, silakan langsung dijawab dari pertanyaannya Bang Tobanaibaho. Tadi sudah dipahami ya pertanyaannya seperti apa, silakan. Oke, jadi kita ini berbeda ya, Pak Naibaho. Kita ini memang berbeda dalam konsep teologi ya. Oke, sekali lagi ya, manusia memang diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi khalifah. Dalilnya sudah saya gambarkan dari tadi, masa Anda kurang jelas. Itulah tujuan manusia diciptakan. Jadi manusia diciptakan bukan untuk menanggung dosa Adam alaihissalam, ya, memang diciptakan, lalu prosesnya terjadi, Adam tergoda sama rayuan setan, lalu memakan buah itu yang Anda bilang buah pengetahuan. Nah, itu semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz gitu loh. Emang skenarionya seperti itu. Ketika Adam ya memakan buah itu, berarti dia sudah matang untuk tinggal di bumi begitu. Karena dia sudah mempunyai keputusan atau mempunyai kehendak bebas ataupun free will, meskipun keputusannya itu salah. Jadi di sini Pak Naibaho, kita berbeda ya. Nabi Adam sudah diampuni Allah, dalilnya sudah saya katakan dari tadi. Karena Tuhan saya itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Pak Naibaho. Kalau menurut Tuhan Anda kan dosa Adam tidak dimaafkan, tapi dalam keimanan Islam Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi memang skenarionya seperti itu. Ya. Kenapa? Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, pemimpin di bumi, wakilnya di bumi. Demikian Pak Naibaho. Terima kasih. Baik, berarti tidak ada tanggapan lagi ya. Saya harapkan dari Pak Tobanaibaho. Kita beranjak ke partisipan selanjutnya. Silahkan Bang Lolan. Pak Lolan, silakan dibuka mic-nya. Persiapkan pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber siapa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya kepada Bung Aditya ya. Coba ditanya. Yang mana Aditya? Saya bukan, siapa yang One Way ya? One Way. Ya, One Way. Saya di sini nih, saya bukan Aditya Tailiang ya, Mas Aditya. Iya. Berhubung tadi kan Anda bilang selalu memberikan alasan dalil. Benar lebih tepatnya dalil ya berdasarkan. Jadi pertanyaan saya begini, tadi kan Anda mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, oleh karena itu tadi surah yang Anda kasih bahwa kemudian Anda mengatakan bahwa semua yang bernyawa akan mati. Betul kan? Berarti Adam akan mati karena dia ada di bumi. Iya. Sekarang yang pertanyaan saya ini ada hubungannya bahwa bagaimana caranya Allah mengembalikan Adam ke surga? Karena dia sudah diusir untuk menjadi khalifah di muka bumi dan mati. Lalu tadi menurut kekristenan, Bang Rudi sudah jelaskan bahwa Yesus itu datang untuk mengalahkan maut. Artinya bahwa Adam mati, masuk ke dalam maut, kemudian Yesus ini menyelamatkan Adam dari maut dan mengembalikan Adam ke surga. Ya, jadi Adam ini harus dibangkitkan. Dan itu Yesus buktikan. Bahwa dia mengalahkan maut, kemudian membangkitkan Adam, sehingga Adam bisa masuk ke surga. Adam dikembalikan. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam keislaman, atau tolong Anda memberikan saya dari Al-Quran, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengembalikan manusia ke surga. Karena kalau kita bicara manusia mau masuk ke surga, itu harus dibangkitkan. Tanpa kebangkitan tidak ada manusia yang bisa ke surga atau ke neraka. Ya, jadi di kekristenan jelas bahwa Yesus itu dia mengalahkan maut, kemudian membangkitkan manusia. Setelah manusia bangkit, baru orang berdosa dihukum dan orang baik akan masuk ke surga. Saya kembali ke pertanyaan. Tolong Anda jelaskan dan berikan dalilnya dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan kebangkitan kepada Adam. Bahwa dia akan membangkitkan Adam dan mengembalikan Adam ke surga
dan dia mengalahkan maut atau kematian yang kekal di surga, di dunia itu atau di bumi itu, ya. Jadi itu pertanyaan saya, tolong Anda jelaskan. Baik, silakan langsung dijawab Bang Wanwe. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke. Saya akan membacakan Al-Qur'an kepada Anda ya. Surat kembali lagi, makanya Anda nanti ketika saya berdialog dengan Bang Budi tolong disimak. Kita bacakan surat Al-Baqarah ayat ke-37 ya. Surah kedua ayat ke-37. Ya. Kemudian fatalaqo Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia, Tuhan dan Allah, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Yang paling mahal di dunia ini apa sebetulnya? Magfirah dari Tuhan, pengampunan Allah. Barang siapa manusia yang sudah diampuni oleh Allah, jannah balasannya. Jadi sudah jelas Allah sudah menempatkan Nabi Adam di dalam surga karena yang paling mahal itu adalah pengampunan dari Tuhannya. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, ya kan? Tetapi jika manusia itu bertobat dengan sungguh-sungguh, itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, maka dia mendapatkan magfirah atau pengampunan dari Allah, gitu loh. Nah, makanya, saya mohon maaf agak melenceng sedikit ya. Di bulan Ramadan ini, jangan kita mencari pahala, tetapi pintu magfirah atau pengampunan Allah dibuka lebar-lebar. Makanya saudara-saudara saya muslim, manfaatkanlah di bulan yang penuh pengampunan ini supaya kita memohon ampunan kepada Allah, karena pengampunan ketika Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, berarti Allah sudah meridhoi kita. Jadi itu dalilnya ya. Allah tempatkan Adam alaihissalam di surga karena Allah sudah menerima taubat Nabi Adam. Ya, dalilnya sudah saya kasihkan surat Al-Baqarah ayat ke-34. Karena sekali lagi, dengar dulu, jangan dipotong. Tuhan saya itu Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, demikian. Oh, jadi setelah tobatnya diterima nggak diusir dari surga gitu maksudnya? Ya kan istilahnya tadi kan kamu bilang Maha Pengampun katanya. Bagaimana caranya dia dikembalikan lagi ke surga? Tadi dia udah minta tobat. Ini siapa nih yang bertanya nih? Satu orang atau orang yang berbeda ini? Halo, masih saya. Makanya kan saya bilang, kamu kan kamu mau nggak saya panggil Mr. Dalil? Baik. Ya, gimana? Bang Lolan silakan menyanggah. Kan tidak ada pertanyaan tadi lagi. Tapi nanti kalau mau menyanggah, nanti langsung ke narasumber yang ditanya. One way begitu. Ya. Oke. Jadi mau bertanya lagi apa mau menanggapi? Enggak, saya menanggapi sedikit karena tadi kan beliau menyinggung bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Jadi tobatnya Adam itu diterima dan Adam ditempatkan di surga. Tetapi kisah di Al-Qur'an mengatakan bahwa meskipun tobat Adam diterima, Adam diusir karena tujuan Allah adalah Adam itu diciptakan untuk membuat khalifah di muka bumi. Ya, tadi pertanyaan saya kan bagaimana caranya Adam bisa dikembalikan ke surga? Kan saya singgung masalah kebangkitannya juga. Apakah Adam dibangkitkan oleh Allah apa tidak? Ya, sementara tadi dikatakan bahwa dosanya Adam itu di Al-Qur'an ya, bahwa dosanya Adam itu sudah diampuni tetapi tetap diusir dari surga. Ya, jadi bertolak belakang. Tadi beliau mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Adam itu diampuni dosanya ditempatkan di surga. Ya, jadi jangan. Jadi dia ini saudara saya ini lain dong. Ya. Saya tanggapi saja ya, Pak Moderator. Tanggapan terakhir dari ketika sudah terusir dari surga, ya, baru Nabi Adam ini melakukan taubat atas kesalahannya dan memohon ampun dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. Dan setelah menerima kalimat dari Tuhannya, keadaannya ketika sudah terusir di dunia, begitu ya, saudaraku ya. Jadi jelas ya di sini. Allah sudah mengampuni Nabi Adam
ya, ketika seorang manusia sudah mendapatkan maghfirah atau pengampunan Allah, balasannya adalah karena sudah tidak ada dosa lagi. Ya, jadi sudah sangat jelas Tuhan saya Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika manusia itu bertobat dengan sungguh-sungguh, seberapa besar pun kesalahan dia, niscaya Allah mengampuni. Jadi Tuhan saya bukan seperti Tuhan Anda yang tidak mengampuni Adam. Ya, Tuhan saya Tuhan yang Maha Pengampun. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik. Boleh. Ya. Silakan kepada partisipan penanya selanjutnya. Bentar. Bang Ustadz Nanang, silakan. Bukan Ustadz, pardon. Ya, Kang Nanang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya Saudara Lai Rudi bisa dengar suara saya? Bisa, bagus sekali. Silakan. Baik, terima kasih. Sehat ya Bang Rudi ya? Sehat, puji Tuhan. Ya, alhamdulillah. Baik, sebagai pengantar Bang Rudi ya, bahwa tadi kan Lai Rudi menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam berbuat dosa di Taman Eden atau surga, maka ia tidak kekal, kan begitu? Sehingga Tuhan menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Itulah dosa waris. Ya. Nah, padahal dalam kitab Kejadian 1 poin 24 sampai 31 ya. Justru Tuhan itu menciptakan manusia adalah untuk ditempatkan di bumi supaya beranak cucu memenuhi bumi. Kan gitu. Itulah hakikat penciptaan manusia. Sedangkan kematian itu adalah kodrat manusia. Kodrat ya. Gitu loh. Bukan dosa waris. Menurut Lai Rudi bahwa Nabi Adam diciptakan untuk kekal di surga. Maka untuk apa bumi diciptakan sebagaimana dalam Kejadian 1, 24 dan 31 sampai 31 itu. Artinya ada kontradiksi, Bang. Kan begitu? Nah, dosa waris yang merupakan kematian menurut Lai Rudi, padahal kematian itu adalah kuasa Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yesus yang mati di tiang salib? Berarti Yesus juga membawa dosa waris karena Yesus mati. Kan begitu? Nah, sekarang Bang, ini menjadi pertanyaan juga, ini boleh dalil saya boleh ditanggapi. Pertanyaan saya juga begini. Di mana dalilnya Yesus mengajarkan tentang dosa waris? Dan bagaimana konsep penebusan dosa waris itu menurut ajaran Yesus? Pakai dalil ya Bang ya? Silakan Bang. Oke, langsung aku jawab ya. Ya, langsung dijawab Bang Rudi. Ya. Kalau kalian menanya itu memang beda perpandangan Islam dengan Kristen. Kalau di Islam hanya dua manusia yang dijanjikan dibangkitkan, yaitu Yahya dan Isa. Itu di surah Maryam 15 dan 33. Nah, kalau mengenai Adam, memang betul di Kejadian 1 ayat 24 bahwa dia nanti akan ditempatkan di bumi. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Tuhan yang kami sembahkan Maha tahu bahwa dibuatnya pertama bumi. Kenapa bumi dibuat? Karena itu adalah tempat pembuangan orang berdosa. Maka Adam diciptakan di sorga. Setelah bumi jadi, maka diciptakanlah di Taman Eden. Kemudian di Taman Eden itu dibuat Tuhan larangan, buah larangan itu ya. Dan dia menyentuh buah itu. Maka andai kata bumi tidak diciptakan, mau kemana dia dibuang? Di sorga tidak boleh ada dosa. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan langit dan bumi lebih dahulu. Karena dia sudah Maha tahu. Kemudian ternyata si Adam menyentuh buah, memakan buah itu, maka dia berdosa. Ketika dia di sorga, dia kekal abadi, tidak bisa mati. Ya, surga itu tempat yang kekal, tidak bisa mati. Nah, setelah dia makan buah itu, maka diusirlah dia dari sorga dengan Kejadian 3 mulai ayat 14 sampai 19. Itulah hukum yang kami terima menjadi hukum waris kami. Susah melahirkan, bersusah payah mencari nafkah, dari debu tanah menjadi tanah atau mati, dan sebagainya. Itu dijadi tempat pembuangan di bumi. Ya, paham ya? Kemudian kalau kamu bicara Yesus, saya dari dulu jelas katakan, Yesus itu adalah firman menjadi daging. Maka daging tidak akan pernah kembali menjadi tanah. Ya, yang menjadi tanah itu dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Yesus itu adalah keturunan daging, keturunan si Hawa. Di situ dikatakan di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 2 ayat 22. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi si Hawa itu bukan dari tanah lagi. Maka ketika Yesus itu disalib, dia tidak mati tapi menyerahkan nyawanya. Namun
Ingat, ada dua sudut pandang. Ini harus diperlebar lagi jadinya mengenai kematian Yesus. Yesus itu bising kali si Jo. Matikan dulu. Yesus itu di kayu salib, manusia di luarnya melihat Yesus menyerahkan nyawanya atau dari sudut manusia mati. Tetapi setelah kubur dibuka, Yesus dimasukkan ditutup, maka Yesus sudah memberi tanda. Itulah tanda Yunus bahwa dia dikubur tidak mati, tetapi bangkit, hidup, dan dia itulah turun ke dalam kerajaan maut untuk meremukkan kepala iblis. Sebab tidak bisa yang mati meremukkan kepala iblis. Kalau dia sudah mati, artinya dia sudah kalah dengan alam maut. Ya, maka Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, katanya. Ya, paham? Jadi Yesus tidak pernah mati. Itulah sebabnya dia naik ke surga, karena dia keturunan daging, bukan karena dia dari tanah. Ya, itulah bedanya. Oke, silakan lanjutkan. Iya Bang, saya menyangka sedikit Bang ya. Bang, kalau dalam keimanan Kristen kan bahwa dikatakan Yesus itu kan mati Bang. Malah Yusuf dikatakan memberikan kain kepada mayat Yesus. Oke. Artinya katakan mayat itu berarti sudah jadi mati kan begitu loh. Jadi tadi Abang bilang bahwa Yesus tidak mati, berarti kontradiksi lagi Bang. Kan begitu Bang. Kemudian tadi aja Abang sempat katakan lagi bahwa bumi itu adalah tempat orang berdosa. Di mana dalilnya Bang? Bahwa bumi itu diciptakan atau disediakan untuk orang berdosa. Dalilnya di mana Bang? Dua ya, ada dua tadi. Oke, apa yang kau tanya pertama? Pertama bumi diciptakan untuk orang berdosa. Bukan. Yang pertama itu kan tadi Abang bilang bahwa Yesus tidak mati kan gitu, karena dari daging, kan gitu. Padahal dalam Alkitab Anda kan dikatakan bahwa Yesus itu jadi mayat. Ya, oke, aku jelaskan. Oke. Bahwa Yesus memang banyak ayat mengatakan Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati. Karena itu cerita dari luar goa. Semua manusia itu berada di luar goa, nggak ada yang di dalam goa. Tunggu dulu kawan-kawannya sebentar. Ya. Ini mana lah Rudi? Kok sepi? Itu siapa dulu itu ada Pak Boy itu baru masuk. Pak Boy, Pak Pauji. Assalamualaikum Pak Boy, Pak Pauji. Sorry. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Boy. Ya, waalaikumsalam. Lanjut kita ya. Silakan dilanjut, Rudi, dari pertanyaan tadi dari Bang Nanang. Oke. Saya sudah jelaskan berkali-kali ya, bahwa ada dua sisi ketika kematian Yesus. Dari sisi luar gua, semua manusia melihat Yesus mati. Saya tidak menyangkal itu. Memang mati. Karena dari sisi kemanusiaan. Manusia melihat mati. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mati. Kan di hadapan Tuhan semuanya hidup. Nah, setelah Yesus diturunkan, maka di kalimat Yohanes 10 ayat 17-18, aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalau mati artinya iblis yang memakan. Karena penjelasannya kan di Kejadian 3 ayat 14. Maka Yesus menyerahkan nyawanya, tidak seorang pun mengambil. Tapi dari sudut manusia yang melihat Yesus mati. Setelah itu diturunkan dan dikuburkan. Ya, maka dikuburkan itu Yesus kan mengatakan, lihatlah tanda-tanda Yunus. Di perut bumi anak manusia 3 hari sama seperti Yunus. Yunus di perut ikan nggak mati. Demikian juga Yesus tidak mati. Oke, paham di sini? Nah, sekarang mana dalil bahwa bumi itu tempat pembuangan dosa? Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Itu dalilnya. Pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan tidak menciptakan manusia pertama sekali, tetapi langit dan bumi. Karena itulah tempat nanti tinggal manusia. Karena dibuat Kejadian 1 ayat 24. Bagaimana manusia itu tinggal di sana? Maka urutannya terjadilah Kejadian 2 ayat 17. Apabila kau menyentuh pohon itu kau akan mati. Maka terjadilah dia menyentuh pohon, Kejadian 3. Maka dikutuklah tanah, dikutuklah bumi itu. Artinya jadi tempat pembuangan dosa dia. Karena bumi itu sudah dikutuk,
Tapi kalau bumi itu tidak dikutuk, dia tempat bukan pembuangan dosa, tetapi tempat orang, sama seperti surga. Maka dikutuk itu, maka orang yang manusia berdosa ini buanglah ke sana. Itu yang bisa saya jelaskan. Lain. Iya, Oke. Terakhir saya kunci terakhir aja bahwa saya belum bisa menerima pendapat Bang Rudi, tapi tidak apa-apa. Kita boleh berbeda. Cuman pesan saya coba nanti di Kejadian 1:24 sampai 31 itu coba dicermati lagi. Terima kasih Bang Rudi. Siap, terima Ya, kasih. selamat malam ya. Ya, nggak harus menerima ya. Oke, Kalau menerima berarti murtad. Silakan. Yang lain masih banyak yang itu resen. Partisipan selanjutnya Bang Andi Palu. Silakan dibuka mic-nya Bang Andi. Ya. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kaum muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Buya kita nih, ada Buya Azur ya. Assalamualaikum Buya. Kemudian ya selamat malam juga buat saudara-saudara kita ya Kristen semuanya. Oke, saya bertanya dengan Bang Rudi Yohanes nih. Selamat malam Bang Rudi. Ya, terima kasih atas kesempatan ya yang diberikan untuk bertanya ya. Ya sesuai topik kita ya tentang dosa waris. Nah, sesuai perspektif Kristen bahwa asal muasal dosa waris dalam Kristenan di mana Adam dan Hawa telah memakan buah pengetahuan sehingga Adam dan Hawa ya tidak lagi kekal ya alias mengalami kematian. Walaupun pada saat memakan buah itu Adam dan Hawa tidak langsung mati tapi menunggu sampai sekitar umurnya 1000 tahun lah. Dan dengan memakan buah ini seperti tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Bapak Toba ya, Naibaho ya, bahwa terjadi memang ketidakharmonisan antara hubungan Tuhan dengan manusia. Dan setelah memakan buah ini terjadi juga masalah yaitu kutukan ya, seperti sudah tadi dijelaskan Bang Rudi juga bahwa tanah dikutuk, Hawa dikutuk sehingga mengalami masalah pada saat hamil hingga melahirkan. Tentunya sudah tertulis ya di Kejadian, saya tidak jelaskan lagi, Bang Rudi pasti tahu lah Kejadian 14, 15 dan seterusnya. Nah, yang menjadi ini kan pertanyaan ya sesuai pemahaman saya dan saya yakin rata-rata kita setuju ya. Rata-rata ya walaupun tidak saya katakan semuanya. Nah, bahwa kutukan itu tentunya akan berakhir jika kutukan telah dibayar atau ditebus. Termasuk hubungan yang tidak harmonis antara Tuhan dengan manusia itu akan jadi harmonis lagi. Dan tentunya kutukan-kutukan itu juga akan berakhir. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah dikutuk ya, makanan Adam dan Hawa yang dikatakan di dalam Kejadian berapa ya, Kejadian 3:18 ya, itu tumbuh-tumbuhan. Ternyata kan kita lihat ya, makanan manusia bukan hanya tumbuh-tumbuhan, termasuk daging. Nah, ini mohon dicerahkan buat kami di sini tentang kutukan ini. Kemudian setelah zaman Yesus ya, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa waris ya. Apakah sudah berakhir kutukan-kutukan itu ya? Itu hubungan Tuhan dengan manusia sudah harmonis. Kalau kita lihat kan kenapa adanya kesengsaraan di muka bumi itu karena dikutuk tanah, dikutuk sehingga kita mengalami kesusahan mencari nafkah dan seterusnya ya. Nah, kemudian manusia tidak lagi mengalami kematian ya setelah pertanyaannya langsung Pak. Iya, pertanyaannya itu apakah? Yang antri banyak. Iya, saya sudah tanyakan pertanyaan apakah setelah dikutuk ya, apakah makanan manusia itu hanya tumbuh-tumbuhan gitu loh. Oke, ku jawab. Kemudian setelah penebusan dosa ya oleh Yesus, apakah hubungan Tuhan dengan manusia sudah akur? Manusia tidak lagi mengalami kematian, manusia sudah akur dengan ular atau iblis ya yang dikutuk itu juga. Apakah penderitaan itu juga sudah berakhir setelah ditebus kutukan tersebut? Bagaimana menurut Bang Rudi Yohanes? Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, makanannya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian itu ya, Kejadian 2. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang berlaku adalah Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ya, bahwa dia berkuasa atas hewan-hewan, ternak, segala macam yang ada di bumi karena sudah di bumi. Maka hukum itu berlakulah kepada dia karena sudah di bumi. Ya. Jadi ketika di surga dia nggak berlaku hukum itu. Hukum itu makan hewan kan di bumi. Maka setelah dia ke bumi diusir, barulah dia berlaku makan hewan-hewan. Sudah terjawab ya. Kemudian mengenai hubungan dengan Tuhan tadi, ya saya kan tidak harus sepaham dengan Pak Nebaho.
Tanyakan kepada Pak Nebaho, jangan kepada saya. Kalau dibilang hubungan Tuhan memang sudah terpisah, ya terpisah. Karena manusia tidak di dalam sorga lagi. Ya. Kemudian setelah Yesus datang, apakah hubungan itu sudah baik kembali? Apakah hubungan itu sudah begini begono? Apakah iblis juga hubungannya sudah baik? Kalau iblis tidak akan baik. Karena dia memang dikutuk seumur hidupnya akan memakan seribu tanah. Sekarang manusia bagaimana? Ketika penebusan dosa itu sudah datang, maka apakah hubungan Tuhan dengan manusia sudah mulai baik? Di satu sisi ya, yakni di Matius 28 ayat 50. Orang-orang soleh sudah dibebaskan dan dia sudah menuju sorga. Tetapi bagi orang-orang yang masih di bumi, ya, ketika kita masih di bumi ini, kita masih ada dosa. Inilah yang dikatakan hubungannya mungkin kurang baik. Tetapi saya tetap mengatakan Kejadian 3 ayat 8. Di mana Tuhan mencari si Adam dan berkata, hai Adam, di manakah engkau? Jadi hubungannya adalah Tuhan mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Itulah hubungan yang terjadi saat ini, dewasa ini ya, sampai sekarang. Ya, kalau hubungannya sudah baik, itu nanti di sorga. Tetapi penebusan dosa itu adalah jalan manusia untuk menuju sorga itu kan tidak ada. Dengan penebusan dosa itulah maka sehingga manusia bisa punya jalan menuju sorga. Ya. Dan jalan yang menuju sorga inilah membuat hubungan itu baik. Mohon jangan dibolak-balik ya. Nanti dikatakan kalau sudah baik tentu kalian udah ke surga semua, bukan begitu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Ada tanggapan Bang Andi atau cukup? Ya. 1 menit. Ini saja saya tidak membahas tentang masalah ke surganya gitu loh. Maksudnya gini, saya sesuai pemahaman saya dan saya yakin semua juga paham ya. Bila kutukan itu sudah ditebus, maka kutukan yang ada di dalam Kejadian 3 itu juga sudah terhapus. Nah, untuk apa penebusan kalau kutukan itu nggak terhapus? Coba mohon pencerahannya. Oke, tentang masalah pembayaran kutukan gitu. Siap. Nah, mau ditanggapi lagi Bang Rudi? Ya, harus tanggapi dong. Baik. Ya. Penebusan, saya ambil contoh kita ke Penggadaian. Kapan penebusan itu dilakukan? Apakah ketika kita memasukkan barang ke Penggadaian? Kan tidak. Ketika kita mengambil barang ini, barulah ditebus. Paham ya? Demikian juga kami. Kami memang sudah ditebus. Tetapi kapan penebusan ini akan dilakukan? Ketika kami nanti diambil. Sekarang kan belum diambil, makanya masih hidup, kita yang hidup ya, dan akan mati. Nah, setelah nanti mati, maka ada 2 jenis. Manusia yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Ayatnya lupa aku, Tesalonika atau berapa ya. Akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Itu langsung ditebus, dibawa ke sorga. Itulah orang-orang yang mati martir, ya, dan sebagainya. Dan Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sementara orang seperti saya yang tidak mati martir, artinya saya mati ada dosa ini. Maka saya menunggu nanti hari habis masa kontrak saya, ini hari penghakiman nanti, hari akhir. Disitulah baru diadili, setelah itu ditebuslah orang-orang yang dipilih untuk ke sorga. Karena setitik dosa tidak bisa masuk sorga. Maka dosa kita di bumi ini harus dilunaskan dulu, baru bisa ke sorga. Silakan, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya tidak menyangka lagi. Yang penting sudah diberikan pemaparan dan enlightening, pencerahan ya, sorry. Ya, ini nanti akan menilai itu adalah pemirsa penonton. Ya, biarkan lagi. Gitu. Terima kasih banyak Bang Rudi atas pencerahannya. Terima kasih Pak Andi. Baik. Ini kita punya waktu sekitar 2 menitan lagi. Silakan dimanfaatkan dari penanya-penanya terakhir. Kita sudah sepakat 30 menit partisipan bertanya. Dari sekarang kita berlanjut ke Pak Dewey. Pak Dewey ini Bang One Way juga atau beda? Silakan. Beda. Bukan. Beda. Saya Dewey, bukan One Way. Oke, saya baik. The Warrior Army of Jesus. Oh, baik. Ada pertanyaan berarti kepada narasumber Muslim, Bang One Way, begitu? Betul. Saya mau tanya ke Bang One Way. Iya, betul. Tadi si penanya kedua dari Kristen sudah tanya, sudah menyatakan juga Bang Rudi kalau Adam saja yang sudah diampuni dosanya malah diusir dari surga. Di surat Al-Araf sudah disebutkan sama Bang Rudi tadi kan. Jadi saya mau tanya tapi Bang Wanwe tadi menyanggah dengan, itu kalau di surga, kalau di bumi kan
Allah Maha Pengampun. Jadi manfaatkanlah pada saat bulan puasa ini minta pengampunan kepada Allah. Itu kan begitu tadi. Yang saya tanyakan sekarang, saya mau tanya, kalau memang Allah itu Al-Ghaffar wa Al-Ghafur, Maha Pengampun, saya ingin Bang Wanwe jelaskan, adakah di dalil Quran orang Muslim yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa dalil dan jelaskan. Silakan. Ya, boleh langsung ditanggapi, Bang Wanwe? Ya. Oke, jadi gini ya. Kebanyakan saudara kita ini salah persepsi. Makanya ketika orang menjelaskan itu, mohon maaf sekali lagi, dengarkan, hayati, dan cermati baik-baik. Ya, surat Al-Baqarah ayat ke-37 itu ketika Nabi Adam alaihissalam, ya, nenek moyang saya ini Adam, hakikatnya saya ini Adam gitu, hakikatnya ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ini kejadiannya pas Nabi Adam ada di bumi, bukan waktu di surga. Setelah Nabi Adam berbuat salah, Allah mengusirnya, ya kan? Lalu Nabi Adam merasa salah, berdosa dan bertobat kepada Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Dia itu siapa? My Lord, my God, Tuhan saya. Tuhan saya menerima taubatnya Nabi Adam. Gitu. Jadi sekali lagi baca ya, ini konteksnya ketika Nabi Adam berbuat kesalahan di bumi, dia memohon ampun kepada Allah, ya, dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, gitu ya. Jadi ketika Allah mengampuni Nabi Adam, ya balasannya jannah lah. Ya, jadi di sini kita berbeda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berbeda paham. Kenapa? Menurut Anda Adam tidak diampuni? Ya, dalam keimanan Anda saya menghargai. Tapi Tuhan saya itu Tuhan yang Maha Pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika ada manusia yang mau bersungguh-sungguh menerima mau bersungguh-sungguh memohon ampun dengan menangis kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya, maka balasannya adalah maghfirah Allah. Ketika manusia sudah mendapatkan maghfirah Allah, balasannya jannah. Balasannya adalah ridho Allah. Karena dengan ridho Allah lah, ya, kita ini manusia yang kekal ini kita manusia yang fana menjadi kekal, dan dengan ridho Allah lah kita ini mendapatkan surganya Allah. Ya, jadi demikian ya, Mas The Way. Jadi hayati, pahami ya, itu ketika Nabi Adam sudah di dunia. Konteksnya ketika Nabi Adam sudah di dunia, Nabi Adam hilaf, lalu dia bertobat, mengakui kesalahannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Ya, dan Allah sudah menerima taubatnya. Dan itulah ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya memotong ini kepada narasumber Bang Wanwe dan penanya Bang The Way. Ini kita sepakati di awal 30 menit sesi partisipan bertanya sudah selesai. Dan sementara ada dua partisipan. Sebentar ya. Ini kita harus sepakati dulu. Masa saya nggak bisa tambah waktu aja. Tambah waktu. Sebentar. Iya. Ini harus ada kesepakatan dulu antara kedua narasumber. Soalnya yang menentukan 30 menit itu Pak Ustadz Doni, mohon maaf saya mau beres-beres pekerjaan juga, saya mohon izin pamit sebentar, setengah jam, karena udah habis juga sesinya ya. Jangan lari. Bukan lari, kamu ini framing sekali lagi, saya itu ada kegiatan. Kalau saya kasih ayat di Alkitab bahwa nanti bisa dibantu sama saya nanti mau izin setengah jaman ya, lalu saya insya Allah kembali lagi ya, saya ada kegiatan karena saya akan yang nggak bisa ditanggapi, jangan lari dong. Ada waktunya menanggapi, silakan. Prosedur kok, waktu sudah selesai, waktu untuk menjawab partisipan sudah habis. Kita selesaikan dulu apa yang kita sepakati. Nah ini bagaimana dengan Lairudi? Lairudi gimana, Sebentar, Bang. Gimana Lairudi? Ya, ini ada kegiatan apa dilanjut atau seperti apa? Gimana? Ada kegiatan, tidak mungkin kita paksa. Besok kan bisa kita lanjutkan.
Iya betul. Sesi, Ya kepada semuanya ya, bundaku tersayang, Ustadz Doni, ya orang-orang semua, Bang Rudi Yohanes terutama. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya menyakiti Bang Rudi ya. Ya, sama-sama. Iya, ya. Atau begini saya pamit semuanya ya. barangkali terima kasih One Way, barangkali diambil kebijaksanaan begini, bagaimana Pak Moderator, ada Pak Andi Palu yang dapat menggantikan tempat dari beliau, atau Pak Nanang mana yang berkenan menggantikan agar teman-teman yang dari non-muslim bisa bertanya. Begitu. Baik. Nah, ya baik, itu terserah saja dari partisipan dan teman-teman narasumber. Kan tinggal satu nih Bang Ray Rudi. Boleh ada waktunya meluangkan berapa menit begini, ketika di depan. Sebentar. Menurutku biar asik, biar bisa kita gali mengenai hal ini. Bagaimana kalau kita sepakati besok jam 9 raise hand semua. Kami tetap hadir lagi menjawab. Kan asik. Baik, kalau itu kan besok Bang. Nah ini kan ada hari 3. Ini kita cukupkan dulu aja. Kalau hari ini barangkali kita cukupkan. Barangkali Pak Moderator, kan ada Buya AMD yang tadi masuk karena ada ayat-ayat dari Abang Darudi yang mungkin dipandang beliau disalah maknakan. Minta kepada Buya AMD saja untuk pengunci malam ini, begitu kan? Dan acara belum bisa closing begitu, Bunda? Belum. Baik. Itu ada Buya AMD sebelum nanti kalau Bang besok, Rudi. Bagaimana? Aku pun udah ngantuk juga ini. Kalau besok kita jam 9. Masalahnya kan tadi ayatnya itu kan Abang Rudi yang menyampaikan dengan makna yang berbeda. Jadi ada ulama yang hadir. Nah itu bisa kita minta, dari tadi kan sudah menunggu beliau itu. Ragus Rombe juga. Nanti bisa saya bertanya nggak kepada beliau? Karena saya tidak ada mengartikan. Ada dari Kak Tuan juga. Makanya, kalau yang ditentukan tadi, aja dulu durasinya Bang. Gitu. Apa 10 menit atau 15 menit ke depan. Supaya sekarang, adil lagi. Begitu. Kalau menurutku perpanjangan waktu lah, anggaplah. Stoppage time. Begitu. Iya, 10 menit aja lah barangkali, Abang Darudi. Masukku begini. Tadi kan kita sepakat dengan One Way. Sudah. One Way bilang sudah waktunya sudah habis, kita harus hormati. Makanya aku bilang kalau besok jam 9 kan enak, kita panjang enak. Jangan gini aku udah mulai ngantuk, tak apa-apa nanti bilang nggak ngerti aku. Lihat mataku udah berat ya. Besoklah jam 9 kita ketemu, silakan mau Pak Ustadznya mengklarifikasi, mau apa, mau menjelaskan, mau meluruskan, silakan. Karena saya tidak ada nafsir, saya hanya bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang saya apakan ke situ. Oke. Izin ya, bisa ya. Besok enak lu, lama kita. Daripada sekarang 10 menit. Daripada ngobrol-ngobrol gini, mending dikunci sebentar, disampaikan sebentar 5 menit sama buyanya kan. Ibarat kata Pak Pastornya Abang Rudi datang, tentu tidak mungkin kita menganggurkan, kan begitu. Oke, pasang timer 5 menit ya, aku udah ngantuk sekali. Silakan. Pasang timer dulu. Sebentar, saya kasih aja 5 menit, kita setujui. Nah. Q&A ya. Berarti tadi ada tanggapan dari Bang Dewey, apa ingin langsung ditanggapi dengan Buya atau Ustadz? Buya aja. Dari Muslim? Buya aja lah. Silakan, kita mendengar. Silakan. Iya. Begini, biar saya ikut sebentar ingin menjelaskan. Kalau di Alkitab, di Yesus itu kan jelas-jelas bahwa orang yang berdosa itu sudah diampuni. Kata-kata dia juga di ayat Lukas 5 ayat 20, orang lumpuh itu diampuni dosanya oleh Yesus dan berkata, hei anak, dosamu sudah diampuni. Kan jelas itu, bahwa bukti bahwa Yesus itu Maha Pengampun, Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi, adakah orang Muslim, lepas dari Adam, kecuali dari Adam, adakah yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu aja. Jelas. Kalau diberi dalil dan saksi ya, tolong diberi dalil dan saksi. Terima kasih, itu aja. Ya, bisa ditangkap pertanyaannya, silakan ditanggapi. Buya, Iwa Asatid di sini, siapa? Ustadz Romli, monggo. Atau siapa yang bisa menanggapi dari narasumber? Kita anggap aja sekarang semua narasumber Muslim lah. Ya, langsung silakan. saja. Begini, karena sekarang saya lagi meeting di DPC P3 Kabupaten Lumajang, jadi begini.
pada prinsipnya Allah itu selalu mengampuni semua hambanya yang takwa, kecuali yang berbuat syirik. Ya, itu saja. Untuk dosa-dosa yang lain Allah selalu mengampuni, bahkan sebelum diminta, qabla istihqaqiha. Jadi sebelum diminta Allah itu sudah mengampuni dosa semua hambanya yang bertakwa, kecuali dosa syirik. Begitu saja. Saya lagi meeting dengan pengurus P3 Kabupaten Lumajang. Maaf Bang, maaf. Biar jelas itu gini loh. Maksud saya itu jangan klaim. Maksud saya bukti di Al-Quran bahwa memang benar-benar pernah Allah itu mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa orang Muslim. Bukan klaim ya, saya minta bukti dan dalilnya, itu aja. Jadi kan di ayat Al-Quran itu ada kan, itu bukan saya dibantu dijelaskan. Baik. Itu berarti ada enggak begini Pak Bang Dwe, tadi sudah dijawab oleh Buya Romli, Ustaz kami. Dan sementara pertanyaan jawaban argumentasi seperti itu, silakan. Ya. Orang Pak Lekor diman-diman, Kristen bi. Tapi yang disampaikan Bang Romli itu kan klaim. Saya ingin bukti, bukan klaim. Mohon maaf. Baik. Sementara untuk partisipan pertanyaan selanjutnya kita alihkan saja ke Teh Yuni Indriani, silakan. Sebentar Bang Don, artinya kan buat Bang siapa WI tadi ya, minta dalil Bang. Saya cuma kasih supaya nanti langsung masuk ke siapa namanya partisipan yang lain. Baik. Gini, penanya ya Bang WI ya tadi ya. Anda menanyakan mengenai dalilnya ya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 111 itu dikatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan dosa maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengatur lagi bijaksana, dan Allah Maha pengampun atas segala dosa yang dilakukan. Artinya tadi dikatakan juga bahwa apabila umat manusia itu melakukan suatu dosa dan bersungguh-sungguh untuk meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan. Begitu loh. Ya, artinya ini terkait juga dengan dosa waris, bahwa kami tidak mengenal adanya dosa waris. Gitu loh Pak ya. Nah, jadi dosa itu akan ditanggung oleh setiap manusia yang berbuat dosa, tetapi Allah Maha Pengampun. Begitu. Demikian mungkin saya ini. Ya, ada juga dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 163. Gitu. Baik. Mohon maaf, sepertinya kok nggak bisa membedakan antara klaim dan bukti ya. Kalau bukti itu kan ada bukti nyata, kayak kita sudah ada yang menyaksikan bahwa dia itu pengampun, sudah ada dosa orang yang diampuni. Begini Pak Wei, kan gitu mengenai ya. dosa itu kan hak Allah, hak Tuhan kami. Dan untuk mendapatkan bukti bahwa sudah diampuni oleh Tuhan itu nanti pada saat di akhirat Bang, itu di keadaan yang setelahnya, setelah dalam kehidupan. Begitu loh. Oke, sama kalau sama betul, sama ini masih berupa sama janji ya. Iya, Oke, sama ya, dengan terima kasih. Nah, sudah ya. Ya. Terima kasih. Oke, berarti dianggap pertanyaannya sudah dijawab. Bang Dowei suka tidak suka harus menerima apa yang dipaparkan sama narsum Muslim di sini, begitu. Untuk pengembangannya atau pertanyaan selanjutnya itu kita adakan sesi setelah ini aja, begitu. Nah, silakan. Jadi bertanya nggak nih, Teh Yuni, Bang siapa nih yang akan duluan bertanya? Oh, Yuni dulu ya. Assalamualaikum. Tadi Bang Rudinya masih bisa jawab atau sudah ngantuk dia tuh? Masih ini terakhir ya. Silakan Bu Yuni. Nah, ini pertanyaan terakhir. Baik. Ya. Kalau suara cewek itu harus buka mata, Bang Rudi. Ya kalau udah peot. Silakan. Nanti. Tapi kalau masih segar. Kalau cewek harus buka mata lebar-lebar. Oke, tanya kan. Karena sesungguhnya Iyun belum kenal juga ya Kristen nih kan. Iyun pun dari kecil sampai ke besar ini, ketua ini. Cuma kenal agama Islam. Dan itu setelah kenal dosa waris. Apa itu sebetulnya dosa waris? Belum tua lagi. Oke, Bunda. Oke, jadi heran apa yang dimaksud dengan dosa waris itu? Kok orang Kristen sibuk amat dengan dosa waris itu? Oh, rupanya karena Nabi Adam mau makan buah
maksudnya buah kuldi, katanya orang Kristen bukan buah kuldi kan, udah itu masuk ke dunia. Langsung Itu aja. iya, sabar. Jadi seandainya kan Iyun tak tahu nih dosa waris, dan ketika Iyun hari ini mungkin mati karena Iyun tak tahu dosa waris, dan ketika Iyun sampai di akhirat nanti Tuhan akan bertanya, Bu Yuni, kamu masuk neraka. Mesti saya akan bertanya, loh dosa apa Tuhan yang saya perbuat? Oh kamu itu tidak mengakui Tuhan Yesus jadi Tuhan karena kamu punya dosa waris. Saya tanya mesti dosa waris itu apa? Karena saya merasa saya tidak pernah melakukan dosa waris itu. Masa yang salahnya Adam, tiba-tiba saya harus masuk neraka hanya karena tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai penebus dosa waris tersebut. Silakan Bang Rudi. Ya, silakan langsung tanggapi Bang. Langsung ya. Saya sudah jelaskan dosa waris itu apa. Andai kata Adam, dia tidak menyentuh pohon itu, maka dia tetap di sorga. Tidak satu manusia pun berdosa. Tapi karena sudah dia makan itu dan dia digoda iblis, maka terjadilah beberapa kutukan. Ya. Dan dia diusir dari sorga ke bumi. Sesampainya di bumi, anak cucu Adam jadi berdosa. Iblis menggoda dia dan dia masuk ke dalam dosa. Jadi dosa itu, itulah dosa waris yang kami bawa ya. Bahwa ada beberapa item itu, pertama iblis makanannya adalah sidibu tanah, baru wanita mengandung melahirkan susah, baru susah kehidupannya, mencari nafkah, baru dari debu tanah engkau diambil dan kembali kepada tanah. Ya. Itulah dosa waris. Nah, oke, yang Yun tanyakan, Yun tidak merasa pernah berdosa atas dosa yang Adam lakukan. Kenapa Yun harus menanggung hingga Yun yang masuk neraka? Ya, kita yang merasa bahwa kita tidak pernah melakukan dosa atas dosa yang dilakukan si Adam. Kan kita merasa. Jadi di ajaran Kristen. Tidak, saya nggak pernah merasa, Bang Rudi. Saya nggak pernah merasa. Kenapa Adam yang makan buah, tiba-tiba saya yang tidak tahu apa-apa harus menanggung dosa tersebut? Ya, tenang dulu, tenang, slow, jangan kerasukan ya. Iya. Diam dulu, diam. Kalau kayak gitu nanti di tempat saya saja bertanya, Ibu bebaslah kayak gitu, au. Ya, masuk tempat saya. Sudah lanjut yang lain. Nggak masuk, Bang Rudi ngomongnya sebentar aja. Ibu yang bilang sudah selesai, itu selesai. Ayo yang lain, Ibu ini sudah selesai. Baik. Di tempat saya saja. Ya, selanjutnya Bang Mr. Abdul, silakan. Oh iya, ini berarti saya ke Buya ya. Oke, untuk tidak berlama-lama, ini sebenarnya tolong suaranya di mute dulu. Maksud saya gini, ini sebenarnya Rim ngangkat topik yang bagus nih untuk kita semua belajar gitu ya. Terutama untuk yang tadi dijelaskan versinya sang debater dari Al-Araf itu ya, dari Al-Araf itu untuk benar-benar kita pelajarin begitu, karena dari versinya sang debater kan bilang bahwa diampuni kok, tapi kenapa diusir, kenapa jadi ada kematian, tadinya kekal gitu ya. Nah pertanyaannya adalah begini, di surat Maryam 71 dikatakan bahwa semua makhluk akan melalui neraka. Nah, pertanyaannya apakah Adam melalui neraka juga? Gitu. Apakah Adam juga lewat neraka juga untuk dia bisa sampai ke surga? Itu yang pertama. Lalu apa jaminannya? Tadi si Wanwe bilang bahwa kekekalan itu ada di surga dan di neraka. Apa jaminannya bahwa orang yang lewat neraka bisa keluar neraka? Jangan-jangan nanti sama seperti Adam, tobatnya diterima, tapi hukumannya tetap ada. Jangan sampai kita udah nanti berpikir ke neraka bentar doang kok gitu. Ternyata nggak bisa keluar gitu. Baik. Ya, itu. Terima kasih. Ya, berarti ada dua pertanyaan. Bisa dipahami ya pertanyaan dari Mr. Paulus. Ya. Silakan Muslim yang menjawab, bukan saya. Silakan dari teman-teman Muslim yang akan menjawab pertanyaan dari Mr. Paulus. Halo. Lagi pada makan kayaknya. Menunggu apa kan? Buya mana Buya?
Tapi Buya rapat. lagi sibuk kayaknya. Rapat P3 kan ya. Rapat. Lagi Mbak rapat. Nanang bisa menanggapi Oke, saya pertanyaan menanggapi dari sedikit. Baik. Baik. Tadi kan agak dengung tadi ya. Apa yang di Ya kurang bagus itu koneksi kurang bagus mic-nya, kan Mr. koneksinya Paulus. ya. Iya. Ya, sementara di mute dulu nggak apa-apa ya. Baik. Apa tadi Silakan. pertanyaannya, Bang? Biar Pertanyaannya, kenapa setiap Muslim itu dalam ayat Al-Quran diterangkan akan mendatangi neraka? Apa jaminannya setiap Muslim itu bisa keluar dari neraka? Jangan-jangan jaminan pengampunan itu diberikan, tetapi hukuman tetap dijalankan seperti itu. Iya. Jadi konteksnya walaupun sudah meminta, artinya kalau saya tangkap dari prakata pertamanya kan tadi bahwa Adam tadi sudah diampuni tapi ke neraka juga kan begitu. Benar ya Bang Abdul ya? Betul ya. Anda dapat dalil dari mana itu Bang? Saya bahwa Adam masuk neraka itu. Bukan, di surat Maryam kan dikatakan bahwa semua akan melalui neraka. Jadi apakah Adam juga melalui neraka? Oh, masih kemungkinan kan begitu kan? Baik, jadi begini. Tadi kan dikatakan juga bahwa ada kata kuncinya bahwa Allah kami itu Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Itu banyak surat yang menerangkan soal itu ya. Yang tadi surat An-Nisa ya 110, surat Al-Quran surat Al-Buruj 14 ya. Bahwa dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Artinya begini, setiap orang, setiap manusia ketika melakukan suatu kejahatan ataupun suatu dosa, maka ada peluang dia untuk bertaubat kepada Allah. Nah, intinya bahwa atau syarat yang ditentukan dalam Al-Quran bahwa dalam hadis juga bahwa dosa bagaimana pengampunan bagaimana yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri, bahwa dia bertobat dengan taubatan nasuha, bersungguh-sungguh mengakui kesalahannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Pengampun. Keyakinan kami begitu kami melakukan pertobatan nasuha, maka insya Allah akan diampuni segala dosa, kecuali dosa syirik. Ya, dosa syirik artinya menyekutukan Allah, artinya menyembah Tuhan selain daripada Allah. Itu yang termasuk dosa besar dan tidak akan diampuni. Nah, yang tadi digambarkan dalam surat Maryam bahwa semua akan melalui neraka, itu adalah suatu perumpamaan bahwa sekecil apapun dosa Pak ya, itu akan tetap imbalannya dalam neraka. Gitu loh. Nah, untuk tidak sampai ke sana, kembali kepada Allah nanti. Allah yang mempunyai otoritas untuk mengampuni atau menentukan siapa-siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka maupun kepada surga. Artinya, itu semua berpulang kepada manusia itu sendiri. Jadi sejauh mana melakukan suatu dosa, kesalahan, tetapi begitu dia bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah dosanya itu akan diampuni. Itu keyakinannya. Nah, seperti itulah garis besarnya, Pak. Baik, cukup dalam bagaimana Mr. Paulus? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bunda menambahkannya karena tadi ditanya kepada Ustadz atau Buya juga. Mungkin beliau berdua itu sibuk karena bersahur atau zikir ya, sehingga jauh dari perangkat. Bagaimana Pak Moderator boleh Bunda Sumakut menjawab dari teman-teman kita tadi. Pertama, terima kasih kepada teman-teman dari non-muslim, yaitu tadi yang menanyakan yaitu Mr. Abdul, kemudian dilanjutkan tadi oleh siapa tadi ya? Ya siapa ya pokoknya. Pertanyaannya tentang surah Maryam. Baik. Jawabannya juga ada di surat Maryam itu. Suratnya ada di surat Maryam, surat 71 dan 72. Oh iya Abang Darudi. Izin. Masuk aku izin dulu ya Alif ya. Nanti lanjutkan kalian aja. Besok kita jumpa lagi. Terima kasih ya. Mataku udah tak kuat lagi. Oh, amat gerak. Tergantung moderator, siap moderator ini. Izin ya semua. Baik, Bang Rudi. Terima kasih buat kunjungannya. Nanti kita lanjut di lain waktu. Siap, terima kasih. Aku izin. Baik, terima